bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Pun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Inilah doa kami Bapa di surga. Selamat pagi Bapa yang baik, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Roh Kudus, mari Engkau datanglah, jamahlah setiap kami. Biarlah hati kami penuh dengan sukacita surgawi, damai sejahtera yang daripada Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, haleluya. Mari, mungkin saat ini kita tidak punya apa-apa, tetapi kita bisa mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita menjadi milik Tuhan. Mari kita naikkan kembali pujian ini. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lebih dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu.
Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu. Ya, saya percaya kita mau selalu bersukacita, bukan karena keadaan kita, tetapi oleh karena Tuhan Yesus baik. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu kembali kita naikkan pujian. Katakan, Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, kuat hatiku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, kuat hatiku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu, melimpah selalu. Yesuslah penolongku,
Makasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah penolong kami. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Kau sudah berikan bagi kami. Engkau Tuhan Allah yang setia akan setiap janji-janji-Mu. Sebentar kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menaruh setiap kata-katamu itu di bibir mulut hamba-Mu ini. Apa yang Kau ingin sampaikan kepada kekasih-kekasih hatimu yang ada di live streaming ini, berbicaralah. Dan Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Dibukakan mata hati kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Semua tembok-tembok yang dibangun oleh iblis yang menghalangi anak-anakmu untuk mengerti firman Tuhan, saat ini saya hancurkan, saya patahkan oleh darah Yesus. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara dan berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kakak Maidalena, Ibu Evi, Ibu Roberta, Ibu Esther, ya Pak Faizal, Kak Pimping, tadi ada Ibu Eli, ya ada siapa lagi? Ada Kakak Joy tadi, Kakak Maidalena, ya shalom semuanya, Kakak Denitan, ya. Kak Pimping dan semuanya. Oke, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan lagi ya. Apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Semangat ya. Kita semangat mau belajar firman Tuhan. Bapak Ibu boleh bantu saya untuk tap-tap layar dan share. Mohon maaf ya kalau suara saya agak sedikit hilang dan timbul. Tapi saya percaya kita bisa sama-sama tetap tidak mengurangi semangat kita untuk belajar firman ya. Kalau saya yang suaranya sudah hilang timbul aja masih semangat belajar firman. Bapak Ibu lebih lagi ya, harus lebih semangat untuk belajar firman. Karena firman Tuhan katakan apa? My people are destroyed for the lack of knowledge. Umatku binasa karena kurang pengetahuan, karena tidak mengenal Allahnya. Ya, kerinduan hati Tuhan saya percaya supaya setiap umatnya boleh mengerti kebenaran firman-Nya, sehingga hidup kita diluputkan dari kebinasaan. Kemarin saya nonton satu kesaksian seorang penari ya, mantan dari pengikut Lucifer, mantan dari pengikut yang setia. Dia ngikut satu sekte apa gitu ya, yang memang tentang ilmu bela diri kayaknya ya, dan pada tingkatan tertentu memang akhirnya menyembah Lucifer gitu. Nah kemudian pada suatu encounter, pada satu perjumpaan, karena memang gadis ini ya hidupnya selalu di dalam penderitaan, dibenci, tidak pernah mengenal kasih sayang Tuhan. Dan satu saat dia marah sekali sama mamanya, karena mamanya ya mungkin suka marah-marah sama dia gitu ya. Saya kurang jelas, saya juga baru nonton dan saya juga ya kurang nggak kenal gitu sama wanita ini. Cuman wanita ini diwawancarai oleh Elia Miron ya, mohon maaf kalau salah menyebut namanya ya. Jadi dia menceritakan pada suatu encounter, pada suatu perjumpaan di kamarnya, ketika dia sudah memutuskan ingin membunuh mamanya lewat mantra-mantra ya. Kemudian Tuhan Yesus datang ke kamarnya dan ilmunya, kuasanya itu ilmunya langsung luruh gitu, meleleh semua oleh kuasa kasih Kristus. Dan Kristus bilang sama dia bahwa saya mengasihimu. Terus anak tersebut bertanya, di mana engkau ketika aku diperlakukan ini itu, diperlakukan nggak enak, dibully, disakiti dan lain sebagainya ya. Tetapi Tuhan terus menyatakan kasihnya kepada wanita ini
wanita ini namanya siapa, mohon maaf saya lupa juga, tetapi penari dari Agnes Monica ya kalau nggak salah. Dan akhirnya karena kasih Tuhan itu yang meluluhkan hati wanita ini ya, akhirnya dia datang kepada mamanya, dia minta ampun. Dan pada saat itu juga mamanya nangis ya, dan akhirnya mengampuni ya. Dan di wawancara itu saya mendengar bagaimana Elia Mirion bertanya kepada wanita itu, apa yang terjadi setelah itu? Ya, wanita itu berkata, ya masih seperti biasa, hidup masih seperti biasa, masih, maksudnya belum ada perubahan ya. Walaupun memang dia sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Ya, saya nggak kenal wanita ini siapa ya, cuman ada satu hal yang memicu hati saya ya, satu hal yang saya ingin sampaikan, yang saya percaya banyak orang percaya juga alami. Mereka kenal sama Tuhan Yesus, maksudnya mereka mengalami perjumpaan mungkin dengan Tuhan Yesus ya. Dan saya percaya kalau Tuhan Yesus menjumpai seseorang itu, ya Tuhan punya rencana. Gak mungkin orang itu menjadi orang yang sama ketika Tuhan menjumpai orang tersebut. Pasti ada rencana khusus dari Tuhan ya terhadap orang itu. Namun yang menjadi hal yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu ya, seringkali kita tidak mengenal hukum-hukumnya Tuhan ya. Mengapa mungkin kita sudah kenal Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah lama kenal dengan Tuhan ya, sudah menjadi percaya, sudah menjadi umat Tuhan, sudah menjadi orang Kristen, tetapi engkau mungkin masih terbelenggu juga oleh masalah yang sama, masih terbelenggu oleh sakit penyakit yang sama, masih terbelenggu oleh, ya mungkin kau bisa ngeklaim bahwa udah gak ada kutuk lagi, tetapi engkau masih melihat bahwa hidupmu itu masih terbelenggu oleh, ya terbelenggu, kalau Bapak Ibu nolak ngomong itu kutuk, ya belenggu oleh masalah yang berulang-ulang yang diturunkan, diwariskan oleh nenek moyangmu misal ya. Mengapa? Ya Bapak Ibu, firman Tuhan itu tidak pernah salah. Kalau kita belum melihat janji Tuhan, maka kita harus mengundang Roh Kudus untuk menolong kita, untuk membedah kehidupan kita, membedah hati kita, apakah ada hal-hal dalam kehidupan kita yang harus kita selaraskan dengan firman Tuhan. Karena janjinya itu setia. Ya, firman Tuhan katakan orang yang takut akan Tuhan itu akan bermalam dengan puas. Dia tidak akan didatangi oleh malapetaka ya. Jadi kalau di dalam kehidupan kita itu kita masih melihat masalah yang terus membelenggu kehidupan kita, ya bukan berarti hidup sebagai orang Kristen gak ada tantangan, bukan begitu ya. Tetapi kalau masih terus menerus gitu dibelenggu oleh sakit penyakit yang sama, dibelenggu oleh masalah yang sama, berarti ada sesuatu yang salah ya. Kita ini diselamatkan bukan hanya untuk masuk surga Bapak Ibu. Kita ini dipanggil Tuhan datang ke dunia ini ya. Apa kata firman Tuhan di kitab Kejadian? Taklukkanlah ya, taklukkanlah. Subdue dalam bahasa Inggrisnya, dalam versi New King James Versionnya. Itu berarti taklukkanlah. Ada sesuatu yang harus engkau taklukkan. Engkau bukan hanya diselamatkan hanya untuk masuk surga. Engkau dilahirkan di dunia ini untuk merepresentasikan Allah. Makanya Anda dan saya ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk apa? Untuk mewakili Allah di bumi ini.
Ya bagaimana caranya? Ya engkau harus terlebih dahulu, kau harus menaklukkan dulu dirimu itu di bawah firman Tuhan. Bagaimana mungkin engkau bisa keluar sebagai seseorang yang mewakili Allah kalau engkau sendiri gak takluk sama firman Tuhan? Mohon maaf ya, saya tidak menghakimi. Ini berbicara, firman ini berbicara untuk diri saya juga. Ya, saya harus menaklukkan diri saya dulu di bawah firman Tuhan. Baru kata firman Tuhan apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis. Kuncinya dari apa? Kuncinya tunduklah kepada Allah. Selama engkau belum menundukkan jiwamu, tubuhmu tunduk kepada firman, engkau tidak akan mungkin keluar sebagai pemenang. Ya, seringkali ya saya di TikTok saya itu mengajar tentang bagaimana kita bangkit, kita berperang ya. Ya, sebelum sampai ke sana saya rindu membagikan dulu hal-hal yang penting, karena engkau tidak akan mungkin bisa keluar menjadi lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupanmu kalau engkau sendiri belum menundukkan dirimu. Contohnya apa? Menundukkan jiwamu. Jiwamu itu apa? Terdiri dari pikiranmu, perasaanmu, ya, kehendakmu. Itu harus ditundukkan dulu kepada kehendak Allah. Itu harus ditundukkan dulu kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah teladan kita yang sempurna. Tuhan Yesus berkata apa? Aku tidak berkata-kata dengan perkataanku sendiri, tetapi perkataan Bapakku. Perhatikan, Tuhan Yesus menyerahkan seluruh kehendaknya. Dia kan waktu datang ke dunia itu, dia 100% manusia, bukan? Ya kan? Nah, sama halnya seperti kita kan. Berarti kalau kita mau dibilang bahwa kita adalah murid Kristus, kita harus meneladani contoh kita Kristus. Bagaimana dia menundukkan semua keinginannya. Bahkan dia berkata, aku tidak melakukan sesuatu pun padaku sendiri. Jadi apa yang aku lihat Bapa lakukan, itu aku lakukan. Perhatikan, Tuhan Yesus tidak melakukan sesuatu pun dari dirinya sendiri. Bahkan dia tidak berkata-kata menurut perkataannya sendiri. Kita harus mencontoh teladan Kristus kalau kita mau keluar lebih daripada pemenang dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Ya, saya merasa terusik aja ketika saya menonton kesaksian dari wanita ini. Ya, saya percaya Tuhan masih punya rencana yang panjang bagi wanita ini. Saya percaya Tuhan memanggil wanita ini bukan hanya saja untuk diselamatkan. Jadi kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita ini, Bapak Ibu, ya, bukan hanya untuk, oh iya Tuhan Yesus mengasihi saya, oh iya saya jatuh dalam dosa, nggak apa-apa, Tuhan Yesus mengasihi saya. Bukan hanya untuk itu, ya, memang Tuhan itu kasih. Tetapi selama engkau belum menundukkan dirimu, keinginanmu, ya, di bawah pemerintahannya Kristus, engkau masih tetap menjadi bulan-bulanannya iblis. Engkau masih terus di bawah jajahannya musuh-musuhmu. Musuh-musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat di udara yang memakai masalah, yang memakai sakit penyakit untuk menjajah kehidupanmu. Saya percaya ada waktunya mungkin nanti Tuhan memanggil wanita ini bukan hanya untuk diselamatkan dengan kasih Tuhan, tetapi untuk berperang. Ya, berperang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi berperang untuk membebaskan juga orang-orang yang terbelenggu, bahkan untuk mewakili Tuhan untuk wilayah tertentu. Iya, mungkin Bapak Ibu baru pertama kali ngedengar ya tentang kebenaran firman Tuhan itu. Iya, Bapak Ibu, engkau dan saya dipanggil untuk keluar
keluar itu bukan keluar dari dunia ini, tetapi keluar untuk merepresentasikan Kristus. Mungkin dalam pekerjaanmu, engkau harus merepresentasikan Kristus. Jadi jangan engkau itu hanya bekerja, cari duit, ya. Kalau hanya untuk itu tujuanmu, engkau nggak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Betul? Orang dunia apa? Mereka cari duit sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri. Ya mungkin untuk sedekah gitu, supaya apa? Supaya diberkati. Jadi ujung-ujungnya tujuannya hanya untuk diri sendiri, bukan? Tetapi kita sebagai orang percaya yang diselamatkan, seharusnya kita punya mindset yang berbeda. Kita punya tujuan yang berbeda dengan dunia ini. Apa yang harusnya kita cari adalah kerajaan Allah. Bagaimana caranya kita memperluas kerajaan Allah. Jadi kemanapun kita pergi, apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita perbuat, kita ini jadi tontonan, kita ini jadi Alkitab yang terbuka, Alkitab yang berjalan, dan semua orang akan memperhatikan kita, akan membaca apakah Kristus ada di dalam hidup kita. Ketika engkau punya mindset yang berbeda dengan dunia ini, engkau punya pikiran-pikiran Kristus, maka apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan akan bersinar atas engkau. Ya, mungkin kenapa selama ini mungkin banyak orang percaya mungkin ya mengalami hal yang sama seperti yang orang dunia alami. Coba mari kita sama-sama meminta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita. Apakah perbuatan kita juga masih sama seperti orang dunia? Apakah pikiran-pikiran kita, kesukaan kita itu masih sama dengan orang dunia? Kalau kesukaan kita, pikiran-pikiran kita masih sama seperti orang dunia, ya nggak heran kebinasaan yang sama yang orang dunia alami juga dialami oleh orang-orang yang ngaku percaya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Saya belum mulai, sudah 7:29. Sebetulnya saya belum mulai ya. Saya belum mulai membagikan firman Tuhan. Oke. Ya, saya hanya terusik aja karena memang Allah itu kasih ya. Karena ini kita masih hidup di dalam dispensation time-nya of grace. Maksudnya masih hidup di dalam zamannya anugerah. Tetapi ada waktunya Tuhan Yesus itu datang sebagai hakim. Kita itu harus balance ya. Mengapa Tuhan menunjukkan begitu banyak kasihnya, begitu lebar, begitu luas kasihnya kepada kita, supaya orang itu sebanyak-banyaknya bertobat, datang kepada Kristus oleh karena kasihnya, karena kemurahan Tuhan itu yang akan memimpin kita kepada pertobatan. Tetapi kalau kita memilih untuk terus hidup di dalam dosa, maka ada waktunya Tuhan datang sebagai hakim. Dan walaupun kita nggak perlu nunggu Tuhan Yesus datang sebagai hakim, ketika kita masih terus ya bertoleransi dengan dosa, maka kita juga akan mengalami kebinasaan di dunia ini. Nggak usah nunggu sampai di neraka ya, di dunia ini juga kita akan mengalami kebinasaan yang sama seperti orang dunia ini alami, Bapak Ibu. Oke, saya sebetulnya mau mengajak Bapak Ibu itu melihat dari kitab Dua Raja-Raja ya. Ini berbicara sebetulnya mengenai prophetik, mengenai nubuatan. Ada makna prophetik tentang kita, tentang Bapak Ibu dan saya. Cuman panjang sekali ya. Apakah cukup waktunya? Mari kita, nggak apa-apa ya, panjang sedikit ya. Saya mau membacakan. Ini berbicara Dua Raja-Raja 17 ya, saya bacakan. Mungkin saya nggak bacakan semua. Latar belakangnya saya ceritakan aja ya.
Jadi Tuhan itu marah dengan bangsa Israel dan bangsa Yehuda karena mereka ini selalu menyembah Allah lain ya. Allah lain zaman dulu itu bangsa Israel seringkali menyembah Allah lain dalam bentuk Baal. Baal itu selalu dikaitkan dengan dewa fertility. Fertility itu berbicara tentang kesuburan, kesuburan tanah, ya kesuburan lah. UUD ya kalau kata kita sih ujung-ujungnya duit ya, kesuburan. Kita ingin diberkati berlimpah-limpah. Apakah salah kita ingin diberkati berlimpah-limpah? Enggak salah. Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib untuk supaya kita diberkati berlimpah-limpah. Tetapi menjadi salah ketika hati kita itu melekat kepada berkat Tuhan ya. Itu menjadi salah. Nah, ya selain Baal, mereka juga seringkali menyembah patung yang berbentuk calf. Calf itu bahasa Indonesianya apa sih? Lembu ya, atau calf itu atau sapi gitu ya. Ya berbentuk seperti itu. Kenapa? Karena kalau zaman dulu membajak, sekarang juga sama kali ya. Mohon maaf karena saya nggak pernah ke sawah jadi nggak tahu. Anak lembu ya, terima kasih Kakak Meliana. Jadi kalau lembu itu dipakai untuk ya membajak sawah ya, kayak lembu sapi bedanya apa sih, saya juga kurang tahu ya. Nah, dipakai untuk simbol prosperity ya. Makanya kalau Bapak Ibu mungkin sekolah di luar negeri ya, kalau belajar ekonomi itu seringkali kita belajar di kuliah itu apa? Diagram cash cow. Diagram cash cow itu mengajarkan tentang diagram profitability alias diagram keuntungan gitu ya. Lambangnya apa? Sama ya, cow ya. Nah, jadi ujung-ujungnya apa sih yang mereka sembah itu? Ujung-ujungnya yang mereka sembah itu sebetulnya lambang kemakmuran ya, berkat Tuhan. Itu yang mereka sembah. Itu sebetulnya simbolik tentang, berbicara tentang Anda dan saya, berbicara tentang kita juga ya. Perjanjian lama itu adalah shadow, adalah bayangan perjanjian baru. Nah, sebetulnya kita juga yang hidup di zaman sekarang kan, sama kan? Makanya kata kitab Matius 6, janganlah engkau khawatir apa yang kau makan, minum, pakai, karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi sekali lagi, mindset kita, mari kita periksa pikiran-pikiran kita. Apakah kita memiliki pikiran-pikiran Allah? Pikiran-pikiran Allah seperti apa sih? Mungkin Bapak Ibu ada yang nanya, ya Bapak Ibu, kita harus belajar firman-Nya. Apa sih isi hatinya Tuhan? Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu adalah kasih, maka kata firman Tuhan, barang siapa yang tidak berbuat kasih, dia tidak mengenal Allahnya. Ya, keras kan firman Tuhan. Mungkin selama ini kita berkata bahwa kita sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah ke gereja, tetapi buktinya ya kan iman itu perlu ujian kan. Buktinya misalnya ada di depan kita. Saya nggak bicara orang yang jauh di mata, orang yang nggak kenal, yang taunya di online, di TikTok ngaku-ngaku susah gitu. Enggak ya. Saya bicara orang yang di depan mata kita. Tiba-tiba ada orang yang susah sekali di depan mata kita. Apakah kita mau membantu orang tersebut? Ataukah kita ya cuek aja, pura-pura nggak tahu? Padahal kita bilang kita ini anak Tuhan, kita mengenal Tuhan. Misal ya, mohon maaf saya tidak menghakimi. Tetapi firman Tuhan ini mengajak kita sama-sama untuk ya Roh Kudus membedah setiap hati kita. Apakah kita sudah punya hatinya Kristus? Hatinya Kristus itu apa? Kasih. Kasih itu
menghendaki semua orang diselamatkan. Mana ada sih kasih kepengen melihat orang-orang mati, belum masuk neraka loh, masuk Hades aja udah mengerikan. Ya Bapak Ibu tahu kan ada kematian itu ada 2 kali ya. Kematian pertama orang yang belum percaya dan orang yang percaya juga tetapi yang kelakuannya berkata dia nggak percaya ya juga sama masuk di Hades. Hades itu alam maut. Nah, alam maut itu tempat penyiksaan sementara orang-orang sebelum masuk ke neraka. Jadi selama dia menunggu penghakiman, maka dia masuk ke sana. Sedangkan orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang hidup di dalam pertobatan, ya, orang yang percaya Tuhan Yesus, maka sebelum penghakiman dia masuk ke Firdaus. Ya, makanya penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus waktu disalibkan, Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus, ya. Nah, alam maut itu tempatnya sarangnya iblis. Jadi sarangnya iblis. Saya pernah kesaksian kan bagaimana ada apostle isi dibawa ke alam maut ini, bagaimana dia menyaksikan begitu banyak orang yang disiksa oleh iblis ya. Termasuk orang-orang Kristen, bahkan ada hamba Tuhan di situ yang disiksa oleh iblis ya. Dan si iblis itu mengolok-ngolok si hamba Tuhan ini dan berkata bahwa engkau di dunia ini jadi pendeta padahal engkau melayani aku untuk kekayaan ya. Dan si apostle isi itu menyaksikan semuanya ini baru alam maut loh, Hades, belum sampai ke neraka. Nah, nanti ada waktunya bagaimana Tuhan mencampakkan Hades ini, alam maut ini, ke perapian yang menyala-nyala ya pada saat setelah penghakiman. Nah, Bapak Ibu, hati Tuhan adalah kasih. Kalau kita melihat betapa mengerikannya konsekuensi orang-orang yang belum di dalam Tuhan, konsekuensi orang-orang yang hidup tidak di dalam pertobatan. Seharusnya kalau memang kita memiliki hatinya Tuhan, kita juga rindu mengabarkan Injil keselamatan ini. Seharusnya kita juga rindu mendukung pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Ya, karena itu adalah hatinya Tuhan. Jadi kemanapun kita pergi, kita harus merefleksikan, kita harus mencerminkan Kristus. Ya, firman Tuhan ini bukan hanya berbicara kepada Bapak Ibu, tetapi berbicara kepada saya juga. Saya juga nggak luput dari itu ya. Oke, saya kembali lagi ke kitab Raja-Raja, mohon maaf ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau enggak ya nyambung besok atau kita lanjutkan yang lain ya. Tadi sampai mana? 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 17 ayat berapa yang tadi saya bacakan, saya jadi lupa. Oh belum ya? Apa belum ya? Ya, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan marah sama bangsa Israel dan sama bangsa Yehuda. Jadi apa yang terjadi? Karena Tuhan marah, jadi Tuhan menyerahkan bangsa Israel dan bangsa Yehuda ke tangan musuh-musuhnya untuk dihabisi. Bapak Ibu perhatikan di sini, bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Ya, umat yang ditebus dengan tangannya sendiri lewat tangan Musa ya, dengan berbagai macam mukjizat Tuhan nyatakan sehingga kegemparan Tuhan itu didengar oleh seluruh bangsa-bangsa yang ada pada zaman itu. Nah, ini berbicara nubuatan tentang Anda dan saya. Sebetulnya sesungguhnya sebagai umat percaya, kita ini sudah dipisahkan, kita bahkan ditebus oleh nyawanya sendiri, nyawa Kristus di atas kayu salib. Ini berbicara tentang Anda dan saya. Ya, selama kita
Kita mungkin sama seperti bangsa Israel, kita ngaku kita percaya Tuhan Yesus, tetapi selama hati kita masih menyembah berhala-berhala lain, maka konsekuensinya apa? Tuhan juga akan menyerahkan kita kepada musuh-musuh kita untuk dijajah, untuk dihabisi. Makanya kita melihat begitu banyak orang Kristen juga masih terbelenggu oleh sakit penyakit yang dunia ini alami kan. Makanya banyak umat Tuhan juga yang masih terbelenggu oleh masalah-masalah yang orang dunia alami. Kenapa? Mungkin kita harus selain kutuk keturunan dan lain sebagainya, transaksi yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita juga harus melihat apakah kita benar-benar sungguh-sungguh sudah menjadikan Tuhan itu yang terutama dalam hidup kita, ataukah sama seperti bangsa Israel, kita juga menyembah berhala-berhala lain. Kalau zaman bangsa Israel menyembah dewa-dewa yang melambangkan kemakmuran, kesuburan, ya mungkin kita juga ya menghalalkan segala cara untuk mencari nafkah, misal, atau yang ada dalam hati kita, pikiran kita, uang terus ya. Ya ini mantan, makanya saya bisa ngomong karena mantan. Nah kalau itu yang ada dalam hati dan pikiran kita, jangan-jangan kita memang belum pernah bertobat. Jangan-jangan memang di hati kita ini sama seperti saya lanjutkan ya di firman Tuhan ya. Mohon maaf saya lanjutkan. Oke, saya belum membacakan satu ayat pun karena panjang ya. Oke, saya bacakan ya di 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-16. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Ya, tentara langit ini bukan kepada Tuhan ya, karena saya pernah jelaskan ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Langit kedua, langit pertama itu kita tinggal di situ. Langit kedua itu adalah tempat host of heavens. Jadi tempat ya makhluk-makhluk roh-roh yang ada di udara, bukan hanya saja malaikat-malaikat Tuhan, tetapi roh-roh jahat di udara juga ada di langit kedua ini, host of heavens. Nah ini menyembah setan iblis ya, dan beribadah kepada Baal ya. Oke, saya lanjutkan, saya nggak baca semua karena panjang. Bapak Ibu bisa baca sendiri bagaimana tentang kisah ini ya. Saya loncat ke 2 Raja-Raja 17 ayat 20. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Perhatikan, walaupun bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan ya, tetapi Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka karena apa? Karena mereka sudah berzina dengan Allah lain. Ya mungkin Anda dan saya sekarang kita sudah mengaku kita sudah percaya Tuhan, tetapi firman Tuhan itu tegas karena Tuhan itu kerja lewat hukum-hukumnya. Ya, selama kita masih punya Allah-Allah lain dalam hidup kita, mungkin kita lebih mengutamakan uang kita. Kita mengaku bahwa kita orang Kristen. Saya menjumpai banyak orang seperti itu. Tetapi ya masih belum bertobat dalam hal, misalnya dalam hal keuangan. Ada satu orang yang saya layani ya, bukan saya layani, dia meminta doa sama saya, dan dia mengalami pergumulan keuangan yang tidak selesai gitu. Dan dia ngaku sama saya, dia doa, bahkan ngikutin teladan saya bangun jam 12 malam untuk berdoa. Wah, luar biasa kan. Saya pikir kenapa orang ini ya, tetapi kenapa belum melihat juga terobosan mukjizat dalam kehidupannya. Dan dia juga mengaku kepada saya dia punya masalah dengan istrinya, pergumulan ya.
dia menjelek-jelekan istrinya lah. Tapi setelah saya tanya persisnya apa yang salah dengan istrinya, dia nggak bisa menyebutkan yang salah persisnya itu apa. Karena kan kita itu harus objektif, betul? Kalau nggak suka sama seseorang, ya salahnya di mana gitu ya. Dia nggak bisa ceritain secara objektif. Nah, akhirnya saya bilang saya harus ngomong sama istrinya. Minta nomor telepon istrinya, saya ngobrol deh sama istrinya. Dan saya ngobrol sama istrinya. Kemudian saya ngobrol sama mamanya si bapak ini. Dan barulah saya tahu bahwa si suami ini ya ternyata pelit sekali sama istrinya, sama keluarganya. Ya, bagaimana mungkin engkau bisa mencerminkan kasih Allah kalau uangmu itu kau pegang seperti Allahmu ya. Ya, uangmu itu sudah menjadi Allahmu secara nggak sadar. Ya, bagaimana mungkin engkau bisa menunjukkan kasihmu sebagai ya suami kepada istri, kepada orang tua, baktimu kepada orang tua. Bagaimana mungkin engkau bisa merefleksikan kasih Allah kalau ternyata ya Allahmu itu adalah uangmu. Ya mohon maaf, saya tidak menghakimi ya. Saya tidak menghakimi, tetapi ya engkau harus bertobat dulu dari penyembahan berhala. Secara nggak sadar orang ini sudah menyembah uang. Uang sudah menjadi Allahnya. Makanya dia nggak bisa melihat terobosan di dalam usahanya, di dalam bisnisnya, di dalam rumah tangganya, karena belum menjadi pelaku-pelaku firman. Kata firman Tuhan apa? Tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis. Bagaimana mungkin kau bisa melawan si iblis kalau engkau masih berteman dengan dia? Ya kan? Kepada siapa kita menyerahkan diri kita untuk mentaatinya, kita sudah menjadi hamba orang tersebut. Kita Roma ngomong begitu. Kalau engkau sudah mentaati uang sebagai Allahmu, ya dia sudah menjadi berhala dalam kehidupanmu. Bagaimana mungkin kita bisa teriak sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, dan berharap Tuhan yang jawab doa kita? Ya, saya belum sampai kepada firman itu ya, maksudnya yang saya mau bacakan. Tetapi nggak apa-apa, kita terus ya, lanjut ya sedikit lagi ya. Saya nggak apa-apa, lanjut Bapak Ibu, lanjut ya. Ya, saya bacakan di 2 Raja-Raja 17 ayat 23 ya. Sampai saya loncat ke ayat 23. Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Ya, perhatikan Bapak Ibu, sampai dimusnahkan dan dihilangkan, dibinasakan begitu ya, dimusnahkan. Ya, kemudian apa yang terjadi? Tanah Israel itu kosong kan, tanah Israel, tanah Yehuda itu kan kosong karena orang-orangnya sudah diangkut ke Babel, ke negeri Babilonian. Nah, kemudian Raja Asyur, ya saya bacakan 2 Raja-Raja 17 ayat 24 sampai 25. Ini penting, ini adalah sebetulnya berbicara tentang propetik, tentang Anda dan saya yang hidup di zaman ini. Ya, karena Israel menolak Tuhan Yesus, menolak Mesias, ya mereka tidak percaya akan Mesias, maka keselamatan itu datang kepada Anda dan saya kan. Nah, sama halnya ketika bangsa Israel dibuang ke negeri Babilonian, maka Raja Asyur itu mendatangkan semua ya bangsa-bangsa dari suku mana mereka tempatkan untuk menduduki negeri Israel dan Yehuda. Ya, sama halnya seperti saat ini berbicara tentang kita. Karena Israel menolak, ya dipanggillah seluruh bangsa-bangsa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus untuk menerima kasih karunia-Nya. Ya, saya bacakan. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat,
dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Perhatikan, ini berbicara tentang Anda dan saya yang dicangkokkan menjadi keturunan Israel secara rohani oleh karena Kristus. Ayat ke-25, pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Ini berbicara tentang Anda dan saya. Walaupun kita ngaku sudah percaya Tuhan Yesus, selama hidup kita nggak takut sama Tuhan, maka apa? Kita sedang membuka pintu gerbang kehidupan kita lebar-lebar bagi si musuh, si jahat itu untuk membinasakan kita, Bapak Ibu. Ya, saya melihat gereja Tuhan sekarang itu ya bukan kurang pewahyuan akan kasih Allah. Ya, seringkali kita mendengar di mana-mana bahwa Allah itu kasih, Allah itu mengasihi kita. Bahkan kesaksian si wanita yang penari itu yang tadi barusan saya ceritakan, bagaimana dia bertobat. Kasih Allah lah yang menuntun dia kepada pertobatan. Tetapi yang kurang ya, yang membinasakan kehidupan banyak orang percaya, banyak gereja Tuhan, adalah ketika mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu, ya engkau yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan keuangan, mungkin juga pergumulan sakit penyakit. Sekali lagi firman Tuhan ini tidak menghakimi ya. Firman Tuhan ini berbicara untuk diri saya juga ya. Mari kita periksa, minta tolong Roh Kudus periksa apakah sungguh-sungguh hidup kita ini sudah takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan itu setia. Dia itu akan membela firman-Nya. Dikatakan orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur 34 ayat 10 ya. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mencari Tuhan, dia tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan ini bukan datang untuk menghakimi, tetapi mari kita sama-sama melihat, mohon maaf ya, ngomongnya sampai belepotan, berintrospeksi. Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong setiap kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus, kiranya Engkau terus yang mengajar setiap anak-anak-Mu, setiap kekasih-kekasih-Mu. Firman Tuhan ini tidak datang mohon maaf ya, tadi ada verifikasi. Firman Tuhan ini tidak datang untuk menghakimi Anda dan saya. Firman Tuhan ini datang untuk membuat kita mengerti kebenaran Tuhan dan menolong kita untuk menghidupinya. Ya, mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang terus berbicara, Engkau terus mengajar, Engkau yang terus membukakan mata hati setiap kami, anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Saat ini, jikalau ada berhala-berhala dan di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, mungkin kami menyembah Tuhan, tetapi kami juga menyembah berhala-berhala lain di dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang kami lebih utamakan dibandingkan Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bertobat, kami mohon ampun dari segala dosa-dosa kami, semua dosa penyembahan berhala kami yang membuat kami mengalami berbagai macam penderitaan dan malapetaka. Ampuni kami Bapa di surga. Saat ini kami sungguh-sungguh menyesal, kami bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu turun atas setiap anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Engkau yang mau bertobat, taruh tangan-Mu di dada. Saat ini saya berdoa bagi Anda. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu.
menghancurkan, mematahkan setiap belenggu dosa dalam hidupmu, belenggu penyembahan berhala hancur patah dalam hidupmu, belenggu kutuk dosa, kutuk penyembahan berhala sudah hancur, sudah patah dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh kutuk, roh jahat aku usir keluar dalam kehidupanmu, keluar dari kehidupanmu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya mau berdoa melepaskan berkat Tuhan atas Bapak Ibu. Terbukalah tingkap-tingkap langit, dicurahkanlah berkat Tuhan atas engkau hingga berkelimpahan. Berkat Tuhan turun atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas masa depanmu, atas tokomu, atas usahamu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah sehingga engkau menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, saya juga mau berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Taruh tanganmu di dadamu atau di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Roh Kudus, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau jamah setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini, anak-anakmu yang sedang sakit saat ini, Engkau yang lagi mengalami beban berat, kesusahan, saat ini kasih Tuhan mengalir, melepaskan engkau dari semua beban, kecemasan, kekhawatiran, ketakutanmu. Keluar dalam nama Tuhan Yesus, digantikan oleh kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir menjamah Bapak Ibu semua. Dimanapun engkau berada saat ini, dijamah oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu. Sukacita, damai sejahtera Tuhan mengalir, menyembuhkan sakit penyakitmu. Engkau yang sakit di sendi-sendi tubuhmu sekarang, kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan sakit di sendi-sendi tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, yang sakit di kaki, di tulang, tulang belakang, kaki, tangan, sekarang kasih Tuhan mengalir, membebaskan kau, menyembuhkan kau, memulihkan kau. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas anak-anakmu. Ya, Bapak Ibu yang sudah disembuhkan Tuhan, boleh tulis di komentar kesaksianmu itu memuliakan nama Tuhan dan memberkati banyak orang. Yang kau yang sakit di kepalamu, sekarang kepalamu gak sakit lagi. Ya, yang sakit di tangan sini, ada yang sakit di tangan sini, sekarang kuasa Tuhan mengalir, jadilah engkau bebas, sekarang sembuh. Ya, sudah sembuh ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di kepalamu sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, tekanan darahmu normal. Yang sakit di perutmu, di lambungmu sekarang sembuh. Asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas setiap anak-anakmu di tempat ini. Ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan, boleh tuliskan di komentar. Kesaksianmu itu memberkati banyak orang dan memuliakan nama Tuhan ya. Shalom, ini ada dari New Ireland ya. Wah, di mana tuh, jauh sekali. Good morning. Ya, 9 AM. Oke, di tempat saya juga jam 8 kok. 8 AM ya di tempat saya. Ya. Ya, saya berdoa untuk Bu Esther. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah menjamah Ibu Esther. Seluruh tubuhnya sekarang sakit penyakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Asam uratnya normal, kolesterolnya normal dalam nama Tuhan Yesus.
Ya, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Esther. Kesembuhan mengalir. Bu Esther, gimana sekarang? Kemarin beberapa hari ini tuh entah kok kolesterol, entah asam urat yang tinggi. Karena banyak makan kali ya. Itu jadi kaku-kaku semua gitu dari ujung-ujung kaki itu kayak ada kebas-kebas dikit gitu. Tapi sekarang sudah sembuh. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kayaknya Bu Esther banyak pikiran deh. Betul apa betul? Iya kan? Iya kali ya. Ah, betul. Itu kata Roh Kudus. Itu celahnya, pintunya dari sono. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranku. Amin. Amin. Nah, puji Tuhan. Iya, kata Roh Kudus itu celahnya. Karena selama kita nggak, ya memang kita tetap harus jaga makan dan lain sebagainya. Tetapi pintunya dari situ, Bu Esther. Bu Esther lagi pusing apa sih? Kok nggak share? Kok nggak share? Sudah selesai kok. Puji Ya. Tuhan, Tuhan selalu memberi jalan keluar yang terbaik. Oh, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ya, oke. Saya berdoa untuk siapa ini? Doakan saya sakit kanker, semua sendi tulang sakit, tidak bisa jalan. Ya, ya, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, engkau harus klik tombol tamu, tuliskan di komentar, saya akan undang naik ke atas ya. Dan saya ingat ada seorang ibu yang minta didoakan untuk pergumulan rumah tangga, suaminya nggak pulang-pulang. Ya, kenapa saya suruh ikut live streaming? Karena kalau di chat itu mau ngomong itu panjang lebar ya. Maksud saya kenapa saya ajak ikut live streaming itu begini loh Bapak Ibu, ada bagian peperangan rohani yang engkau harus ambil ya, engkau harus ambil bagian. Makanya ketika Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian, apa yang Tuhan suruh? Berperang. Demikian pula ya, kalau dengan satu doa semua masalah bisa diselesaikan dalam doa sekali, itu ya dunia ini aman, tentram, sejahtera. Betul kan, masuk akal? Karena peperangan kita itu melawan pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat di udara. Ya, ya bisa sih saya mendoakan suaminya ibu, tetapi nah istrinya kerjanya apa dong? Ya istrinya yang harus bangkit mendoakan pagi, siang, malam suaminya. Kan dia kan bukan suami saya toh. Ya maksud saya nggak nolak ngedoain. Maksud saya itu saya ngasih tahu supaya ya ibu-ibu atau bapak-bapak kok yang punya pergumulan eh, untuk suamimu atau untuk istrimu, engkau sendiri yang harus bangkit mendoakan pasanganmu itu pagi, siang, dan malam. Ya nggak ada salahnya sih saya doain suamimu pagi, siang, malam. Nah, tapi kerjamu apa dong? Kan itu suamimu, itu bukan suamiku. Ya kan? Nah, saya kasih tahu cara doanya ya seperti ini. Bapak Ibu boleh catat ya. Tetapi Bapak Ibu, engkau terus ikutin live streaming ini. Kenapa? Karena saya mengajarkan bagaimana caranya engkau bisa keluar sebagai pemenang ketika engkau berdoa. Itu doa-doamu itu menjadi doa-doa yang powerful, yang didengar oleh eh, hanya didengar oleh Tuhan, karena Tuhan selalu ada di pihak kita. Tuhan ingin memberkati kita, Tuhan ingin menyembuhkan kita. Tetapi lawanmu itu bukan Tuhan, lawanmu itu adalah roh-roh jahat di udara, ya. Tuhan ada di pihak kita. Oke, eh, saya berdoa dulu ya saya, karena janji sama si ibu ini mau mendoakan. Ya, cara doanya seperti ini, ibu ya, yang punya suaminya yang sedang ditawan oleh wewe gombel. Cara doanya seperti ini.
Ya, engkau sendiri harus hidup di dalam kekudusan supaya doa-doamu itu menjadi doa-doa yang didengar oleh Tuhan. Engkau harus mau mengampuni suamimu itu. Engkau harus melepaskan pengampunan, karena kalau engkau tidak melepaskan pengampunan, doa-doamu itu nggak akan didengar oleh Tuhan. Ya, engkau doa-doamu itu tidak akan menjadi doa yang powerful. Lepaskan dulu pengampunan atas suamimu. Katakan, Bapa di surga, saat ini saya melepaskan pengampunan kepada suami saya. Ya, sekali lagi pengampunan itu adalah keputusan, itu bukan soal perasaan ya. Oke, nah lalu Anda boleh berdoa seperti ini. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, roh, misalnya suami saya. Hancurkan, patahkan setiap belenggu mantra, pelet, kuasa-kuasa gelap yang mencuri hatinya suami saya kepada wanita lain. Hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Saya usir setiap roh mantra, roh pelet, roh jahat. Saya usir keluar pikiran-pikiran negatif, roh najis, roh perjinahan. Saya hancurkan, saya patahkan kuasanya, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, udah gitu, engkau bisa berdoa seperti ini. Diberkatilah suamiku dengan roh pertobatan, dengan roh kasih, kembalikan hatinya, kembali kepada keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga bisa berdoa untuk selingkuhannya. Ya, doakan selingkuhannya ya. Jangan gak didoakan, doakan juga selingkuhannya. Doakan misalnya, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya si Anu misalnya. Belas kasihan Tuhan turun atas si Anu. Belas kasihan, mungkin Bapak Ibu langsung mencak, belas kasihan. Ada juga marah, kalau bisa di gini-gini gitu ya. Ada yang ngomong begitu. Ya, engkau harus lebih daripada pemenang ya. Jangan mengikuti apa kata dunia. Percayalah, ketika engkau baik kepada orang yang menyakitimu, upahmu itu besar ya. Upahmu itu besar. Firman Tuhan katakan upahmu itu besar. Bukan nunggu nanti di sorga aja upahnya besar, di dunia juga besar. Ini mantan yang udah ngalamin bisa cerita sama Bapak Ibu semua ya. Saya itu sudah mengalami ketika kita mengampuni seseorang yang menyakiti kita. Wah, berkat Tuhan, entah berkat jasmani, entah berkat rohani, banyak deh. Nggak seimbang ya. Rasa sakit hatimu itu nggak seimbang dengan berkat Tuhan yang engkau akan alami ketika engkau menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, oke. Jadi sampai mana tadi? Mohon maaf, sambil baca firman Tuhan. Sorry, sambil baca komentar saya jadi nggak konsen. Oke, jadi engkau doakan si pelakornya ini, engkau doakan juga mohon belas kasihan Tuhan. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu kuasa jahat. Karena untuk seseorang berbuat dosa itu ada sesuatu yang empower him atau empower her. Empower itu bahasa Indonesianya apa sih? Yang memberikan kuasa gitu ya. Empower by the power of hell. Dipersenjatai, di kekuatannya itu dari roh jahat. Jadi itu yang kita harus hancurkan. Saya hancurkan, saya patahkan setiap belenggu dosa, belenggu kuasa-kuasa jahat yang mengakibatkan si misalnya pelakor ini untuk berzina. Roh percinahan, roh najis, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya atas si pelakor ini ya. Mohon belas kasihan Tuhan juga atas si pelakor ini. Terus saya hancurkan, saya patahkan tali batinnya antara si suamimu dengan si pelakor ini, saya hancurkan oleh darah Yesus gitu ya. Engkau cara berdoanya seperti itu ya. Minta roh pertobatan turun atas si wanita ini ya. Seperti itu cara engkau mendoakannya. Kalau engkau misalnya mau nyatet doa yang tadi barusan saya ngomong, kalau ketinggalan engkau bisa lihat di channel saya di Kutub. Lihat di profile saya ya, di Kutub.
di profile saya, lihat, ntar engkau bisa nyusul, nyatet. Tetapi ingat Bapak Ibu, engkau harus hidup di dalam kekudusan, di dalam pertobatan, supaya doa-doamu itu menjadi doa-doa yang powerful. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis musuhmu ya. Musuhmu itu bukan si pelakor, musuhmu itu bukan suamimu, musuhmu itu si roh jahat. Oke, saya mau mendoakan bagi yang sakit, ya itu janji saya sudah dipenuhi ya. Iya, tadi saya mau ketawa soalnya baca komentarnya Ibu Esther. Nanti suami Bu Tiara cemburu kalau doain suami orang pagi, siang, sore, malam. Iya, Bapak Ibu. Ya, walaupun Bapak Ibu yang ada di sini ya saya suka doakan juga setiap hari. Tetapi ya tugasnya istri lah yang doain suami. Iya, ya Ibu, ya yang masih, yang tadi yang sakit cancer ya, mana ya, mohon maaf kelewat. Iya, Kakak Estina kemana ya, nggak kelihatan. Oke, tadi ada yang minta didoakan. Ya, saya berdoa ya bagi Kak Hendra. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Kak Hendra. Kuasa Tuhan sekarang mengalir, menjamah tenggorokannya Kak Hendra. Jadilah engkau bebas, sembuh. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus, tenggorokannya sekarang gak sakit lagi. Sekarang bisa menelan dengan enak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ya, Kakak Stevi. Kak Stevi ada di sini Kak. Kak Stevi kalau mau didoakan secara khusus harus klik tombol tamu, jadi saya bisa undang naik ke atas untuk didoakan yang sakit cancer. Entah bagaimana, entah kenapa saya selalu tergerak untuk orang yang sakit cancer gitu ya. Nggak ada di tombol tamu, saya nggak bisa undang ke atas, tapi saya akan berdoa ya untuk Kakak Stevi. Ya, Kak Stevi, kalau ada orang-orang yang belum engkau ampuni, ya lepaskan dulu pengampunan ya. Kak Stevi, apakah masih ada di sini? Terima kasih untuk komentarnya Kakak April ya. Tuhan Yesus yang dimuliakan. Ya, Kakak Stevi, apakah masih ada di live streaming ini? Ya, saya nggak bisa melihat kakak di tombol tamu, tapi saya berdoa ya. Tapi ya, Kak Stevi harus melepaskan dulu pengampunan, karena kalau enggak itu kuasa Tuhan tidak akan bisa menjamah Kak Stevi kalau engkau belum melepaskan pengampunan. Ya, kalau Kak Stevi masih ada dan sudah melepaskan pengampunan, boleh klik di tombol tamu, saya akan mendoakan. Oke, kalau enggak kita lanjut ya, kita doa buat yang lain yang sakit. Ya, oke. Tadi saya berdoa ya untuk Kakak Togu Manurung. Untuk Kak Togu Manurung, darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu. Sekarang jadilah engkau bebas. Perutmu sekarang gak sakit lagi. Semua infeksi sekarang sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus
untuk jamahanmu atas kataku menurung dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu yang sedang sakit juga, engkau terima saja ketika saya mendoakan itu ada kuasa Tuhan yang mengalir, yang keluar. Bapak Ibu engkau bisa ambil ya. Ambil dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan itu menjadi milik saya. Katakan seperti itu. Ya, engkau harus responsif. Dengan iman engkau ambil itu, karena ketika saya mendoakan seseorang, walaupun saya nggak mendoakan khusus untuk Bapak Ibu, kuasa Tuhan yang sama juga dilepaskan. Engkau tinggal ambil aja, amini itu milik saya gitu. Jadi nggak perlu langsung satu persatu, tetapi percayalah, bahkan ketika saya ngomong ini ada kuasa Tuhan yang keluar. Terima kasih Roh Kudus, engkau baik, engkau sungguh baik, engkau teramat baik ya. Ya, ini untuk Pak Kornel Ragalawa yang stroke sudah 5 tahun. Saya sudah undang naik ke atas. Pak Kornel silahkan. Mohon maaf Ya, selamat Bapak. pagi Ibu. Ya, Bapak Kornel ya, saya tidak salah. Apa Komel ya? Pak? Ya, Oh, Kornel. Pak Kornel. Kornel bisa open cam? Itu Enggak. tidak bisa Ibu karena saya tidak bisa buka kameranya Ya, enggak karena apa-apa. saya tidak tahu stylenya seperti apa. Enggak apa-apa. Bapak ada Jadi, di kota dia mana? minta didoakan Ibu. Ya, Ada Bapak di ada di Nusa kota Tenggara Timur, NTT. di NTT, Oh, NTT. oke. Ya, Ya. saya minta didoakan Ibu karena memang saya sudah 5 tahun stroke. Sekarang apa yang nggak bisa digerakkan? Makasih Ibu. Ya, Pak Komel, sekarang keluhannya apa? Keluhannya beta ini apa namanya? Beta memang kakinya yang setengah mati, kaki kanan. Kaki kanannya nggak bisa digerakkan Kaki sama kanan itu sekali. yang setengah mati digerakkan. Oke, tangan nggak kenapa-kenapa. Memang bisa sih. Tangan agak baik, agak lumayan. Oke, saya berdoa ya. Ini beta pun limfa juga ada keluar ini. Limfa juga ada sakit begitu. Oke. Ya, Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Pak Komel. Belas kasihan-Mu turun atas Pak Komel saat ini. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Pak Komel, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk perjanjian darah sudah hancur, sudah patah atas Pak Komel. Dalam nama Tuhan Yesus, roh sakit penyakit aku usir keluar, roh kutuk aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Pak Komel. Biarlah kasih Tuhan sekarang mengalir menjamah Pak Komel. Kasih Tuhan mengalir menjamah Pak Komel. Pak Komel kalau marah itu suka meledak-ledak ya. Kuasa Tuhan mengalir sekarang menjamah Pak Komel. Kuasa Tuhan mengalir menjamah Pak Komel sekarang. Iya, betul. Ya, minta ampun dulu sama Tuhan. Ya, itu Roh Kudus yang ngasih tahu. Ya, belas kasihan Tuhan atas Pak Komel. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba membawa Pak Komel ke dalam tangan-Mu.
Roh Kudus jamah Pak Komel dari ujung kepala sampai ujung kaki. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan. Sudah hancur kutuk mantra, kutuk jimat atas Pak Komel. Sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Oh, sakit penyakit keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan sekarang yang mengalir, yang menjamah Pak Komel. Sekarang tangannya sudah enak, sudah ringan. Kakinya juga sekarang sudah enak, sudah ringan. Kaki kanannya menjamah, kaki kanannya sekarang. Limpahnya juga dijamah Tuhan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Komel. Ya, Bapak, apa yang Bapak rasakan sekarang setelah didoakan? Memang sekarang saya rasa itu memang agak ringan begitu. Puji Tuhan ya. Agak ringan. Yang mana yang ringan? Tapi tangannya? limpahnya masih keras. Limpa Limpahnya masih keras. Limpa itu apa ya, Bu Esther? Limpa itu apa sih? Saya nggak tahu limpa itu apa. Coba sebentar ya. Limpa itu bagian mana? Yang Kalau dekat limpa itu hati. Yang dekat hati, Bu, kayaknya. bagian perut, bagian perut. Oh, oke. Ya, ya. Saya berdoa ya untuk Iya, limpa. yang dekat hati. Bapak, ada orang-orang yang Bapak belum ampuni nggak? Pak Komel? Bapak? Mungkin saya lupa begitu. Ya. Mungkin saya lupa, Ibu. Ya, mungkin saya Sama lupa, istri? Ibu. Gimana sama istri? Iya, Ya, minta ampun sama istri ya. Sudah banyak nyakitin istrinya. Itu kata ya. Kudus. Ya kan Bapak Bagaimana? banyak. Ya, minta maaf sama istri kalau suka nyakitin istri ya. Minta maaf sama istri. Istrinya ada di situ kah? Pak Komel? Shalom Pak Komel. Ada di dapur, Ya, lagi memasak. ya bilang dulu Gih, nanti balik lagi ke sini. Ya, lagi memasak. Lagi masak di dapur. Ya, Bapak bisa jalan ke dapur? Minta maaf, bilang aja sederhana, minta maaf kalau Iya, selama ini saya suka nyakitin kamu gitu. bisa. Ya, coba kasih tahu istrimu Pak Komel. Iya. Iya, Ibu. Iya. Sudah Pak. Sabar. Belum, sedikit lagi. Ya nggak apa-apa. Oke, saya ngurus yang lain dulu. Ya, saya baca dulu yang komentar yang lain ya. Ya, kata Bu Esther, amin. Tadi saya tidak didoakan khusus, tapi saya sembuh. Ya, begitu ya Bapak Ibu, karena kuasa Tuhan bekerja ketika saya ngomong, misalnya mendoakan orang, Bapak Ibu tinggal tangkep aja, itu milik saya, maka itu menjadi bagianmu. Jangan biarkan gantung ya, kuasa Tuhan, berkat Tuhan itu gantung di udara kan. Kalau engkau nggak tangkep, berarti gantung di udara. Kau tangkap itu menjadi Halo, milik Ibu. saya. Halo.
Halo ya? Sudah Ibu, saya Ya, oke. sudah minta maaf. Ya, oke. Mari kita berdoa ya lagi. Roh Kudus, datanglah dan jamahlah Pak Komel. Ampunilah segala dosa-dosanya seperti dia juga sudah meminta maaf, sudah mengampuni juga orang-orang yang bersalah kepadanya. Mohon belas kasihan-Mu sekarang atas Pak Komel. Sekarang kuasa Tuhan menjamah limpahnya sekarang nggak keras lagi, limpahnya nggak keras lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir, membebaskan, menyembuhkan Pak Komel, limpahnya berfungsi dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang tangannya, kakinya ringan, bisa digunakan dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir, bahkan roh pertobatan turun atas Pak Kornel. Roh pertobatan turun atas Pak Kornel Ragalawa. Ya, diberkati dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan turun atas Pak Kornel Ragalawa dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir, terus mengalir atas Pak Kornel Ragalawa. Limpahnya sekarang nggak keras lagi, limpahnya sekarang berfungsi dengan baik, dan bahkan kaki tangannya sekarang normal, bukan hanya ringan tetapi normal dalam nama Tuhan Yesus. Pak Kornel menjadi manusia baru yang dijamah Tuhan. Dia haus dan lapar akan Tuhan, takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Pak Kornel, sekarang gimana? Apa yang Bapak rasakan? Iya, terima kasih Ibu. Tapi sekarang saya agak rasa itu agak ringan begitu. Ringan ya, puji Tuhan. Ya, Kakinya, tangannya gimana? Udah ringan? ya lumayan ringan. Puji Tuhan. Limpahnya gimana? Limpahnya sebentar, saya cek dulu. Memang masih ada keras sedikit tapi tidak terlalu lagi. Sudah lebih baik. Puji Tuhan, terima Sudah kasih lebih Roh baik. Kudus. Jamahanmu untuk Pak Kornel mengalir terus kuasa Tuhan, mengalir lagi kuasa Tuhan atas limpahnya. Bukannya lebih baik lagi, tetapi sembuh dalam nama Tuhan Yesus, normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan kaki tangannya normal, bukan hanya ringan tetapi normal dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Pak Kornel tiap pagi ikut live streaming saya ya, ketika saya berdoa untuk orang lain juga Bapak amini itu untuk Bapak, doa kesembuhan itu sama, kuasa Tuhan yang sama juga menjamah Pak Kornel. Oke? Nah, terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Bu. sama-sama. Ya, Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, saya disconnect ya Pak Kornel. Live paginya jam 4 WIB. Ya, 4 WIB berarti tergantung Bapak Ibu ada di mana. Ya, nggak apa-apa, diberkatilah, happy ya. Kuasa Tuhan mengalir, membebaskan, menyembuhkan, happy dalam nama Tuhan Yesus ya. Bapak Ibu, tergantung ada di mana. Kalau di Indonesia wilayah timur itu kalau nggak salah bedanya 3 jam ya. Kalau nggak salah ya. Tadi ada yang sakit lagi deh. Siapa ya tadi ya? Mohon maaf kalau kelewat ya Bapak Ibu, kalau kelewat mohon maaf ya. Untuk doa berkat tadi saya sudah doakan. Kalau untuk doa supaya keberhasilan, Bapak Ibu harus ikut live streaming saya setiap hari. Kenapa? Karena di live streaming saya itu mengajarkan cara-caranya supaya engkau bisa berhasil dan berkemenangan. Karena Tuhan Yesus datang itu memberikan apa? Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan Tuhan Yesus datang dengan segala kelimpahannya, memberikan kepada kita hidup dengan segala kelimpahannya. Engkau tidak akan bisa sampai
kepada kehidupan dengan segala kelimpahannya kalau engkau nggak mengerti jalan-jalannya dan kebenarannya. Makanya untuk ngerti jalan-jalan dan kebenarannya, di setiap hari, setiap pagi pukul 4 WIB itu saya share jalan-jalannya Tuhan, kebenarannya Tuhan, supaya engkau bisa sampai kepada hidup dengan segala kelimpahannya, ya termasuk pergumulan ekonomi juga, ya pergumulan ekonomi dan pergumulan rumah tangga. Cuman saya belum banyak bahas ya Bu Esther, nanti kapan-kapan kalau Tuhan gerakkan saya akan membahas tentang rumah tangga. Tapi ya mungkin belum ya, karena saya melihat lebih banyak orang yang dibelenggu oleh pergumulan ekonomi. Jadi masih topiknya masih sekitar itu. Oke, kalau gitu saya rasa semuanya sudah terberkati. Ada lagi kah yang mau didoakan tadi? Siapa yang sakit? Kayaknya sudah semua ya. Mohon maaf sekali lagi kalau kelewat ya. Ya, untuk Pak Bunsyong, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit atas Pak Bunsyong sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit keluar, roh kecemasan, kekhawatiran keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan turun atas Pak Bunsyong. Ya, tekanan darahmu normal, gula darahmu normal, pankreasmu berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Ya Pak Bunsyong, engkau suka khawatir dan cemas ya. Sekarang kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang memenuhi hatinya Pak Bunsyong. Bapak Titian, saya berdoa ya, kalau engkau sayang sama keluargamu, ya sayang sama istri, sama anak-anakmu, kalau mungkin engkau enggak itu, tetapi engkau harus sayang sama anak-anakmu, engkau harus hidup di dalam pertobatan. Mungkin Bapak Titian belum melihat firman Tuhan yang saya bagikan tentang transaksi ya, transaksi, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu sebetulnya kita nggak sadar kita sedang bertransaksi di alam roh ya. Makanya kenapa Adam menjual kekuasaannya, bahkan anak cucunya, masa depan anak cucunya, kita kan anak cucunya Adam juga kan, dijual ke tangan iblis oleh karena satu perbuatan dosa, satu perbuatan ketidaktaatan. Demikian pula Esau menjual hak kesulungannya, berkat Tuhan atas masa depan anak cucunya, oleh karena semangkuk sup merah itu melambangkan dosa. Seringkali ya mungkin kita nggak sadar bahwa ketika kita hidup di dalam dosa, misalnya hidup di dalam dosa judi misalnya, kita sedang menjual masa depan anak cucu kita. Kita sedang, misalnya kita dibelenggu dosa perselingkuhan, kita sedang menjual bukan hanya masa depan diri kita, tapi anak cucu kita ya. Papa Titian kalau ketinggalan bisa lihat di channel kutub saya di profile TikTok saya ya. Channel kutub di profile TikTok saya. Balik lagi ke firman Tuhan tentang transaksi di alam roh. Ya. Oke, saya rasa sudah cukup kali ya. Tadi ada lagi. Saya ikut berdoa, tiba-tiba tenggorokan saya yang sakit beberapa hari ini sembuh. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk kesaksiannya Pak Hadi Susanto. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Tuh kan, gak perlu didoakan khusus. Engkau hanya perlu tangkap waktu saya mendoakan seseorang ya. Bapak Ibu bisa bilang seperti ini, itu kesembuhan milik saya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya terima kesembuhan itu. Maka engkau akan sembuh. Ya, imanmu itu digerakkan karena kuasa Tuhan sedang bekerja di sini ya. Ya, saya berdoa untuk Ibu Santi Mariana ya.
Ibu Santi Mariana, apakah ada di sini? Oke, saya undang naik ke atas. Bu Esther nggak apa-apa ya, satu lagi ya. Bu Esther udah mau kerja nih. Nggak apa-apa kan Bu Esther, satu lagi nih Bu Santi. Shalom Bu Santi. Shalom. Ya, Ibu bisa buka kameranya. Shalom Bu, Shalom. bisa buka kameranya? Saya undang deh ya untuk buka sebentar. Ya, saya sudah undang untuk buka. Ya, terima kasih kesaksiannya Bu Elma. Saya juga pernah mengalami kesembuhan ketika Ibu Ciara mendoakan nama yang kebetulan sama, saya sembuh. Puji Tuhan, ya kan? Gak perlu didoakan khusus, engkau hanya perlu merebut itu buat saya. Katakan, kesembuhan itu menjadi milik saya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah terima kesembuhan. Maka engkau akan sembuh. Bu Santi, bisakah Ya, Bu. ada gambar Nggak bisa. kamera yang disilang? Mana ya? Nggak bisa, Bu. Kalau enggak diketuk-ketuk layarnya, di tap-tap di layarnya, diketuk-ketuk pakai jari, muncul kayak. Ya sudah deh, kalau gitu nggak apa-apa Bu Santi. Keluhannya, nah puji Tuhan. Ya Ibu Santi, keluhannya apa? Sakit di bagian perut bawah, Bu. Oh, sekarang lagi tidur nggak bisa jalan gitu ya? Bisa. Bisa. Oh, oke oke. Bu Santi, mohon maaf sebelumnya. Saya merasa Ibu pernah menyimpan satu kebencian gitu ya sama orang gitu. Udah lupa ya, Bu. Ya mungkin nggak sekarang, tetapi dulu-dulu gitu. Betul kah? Ya mungkin nggak ingat ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya doakan ya. Jadi sekarang sakitnya sakit di perut, terus sakit di mana lagi? Perut kiri, perut bawah, terus sering kencing. Oh, iya, oke. Oke, mari kita berdoa ya. Mohon maaf Bu, Ibu pernah ke orang pintar minum air atau seperti itu? Nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Oke, kita berdoa ya. Darah Yesus yang sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Santi, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit atas Ibu Santi sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit penyakit, aku usir keluar, roh kutuk aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang yang bikin sakit di perutnya, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan sekarang atas Ibu Santi. Turun kuasa Tuhan, turun atas Ibu Santi, menjamah Ibu Santi. Tubuh jiwa rohnya Ibu Santi sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit aku perintahkan keluar dari tubuhnya. Kuasa-kuasa jahat, semua tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga, aku cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus.
Sekarang kasih Tuhan yang menjamah Ibu Santi, membebaskan Ibu Santi dari sakit di perutnya. Perutnya sekarang sembuh. Ya, kuasa-kuasa sakit, penyakit, roh-roh jahat, aku usir keluar semuanya. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Santi. Tubuh, jiwa, rohnya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Keluar semua dari Ibu Santi dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Sekarang perutnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sudah gak sakit, perutnya sembuh. Sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Saluran kencingnya juga sembuh. Semua sel-sel yang abnormal di perutnya yang menekan saluran kencingnya, entah itu daging jadi, semuanya tumor daging jadi, saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Sel-sel yang abnormal di perutnya, saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Roh kutuk sudah hancur, sudah patah kuasanya atas Ibu Santi dalam nama Tuhan Yesus. Saluran kencingnya sekarang normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Santi. Terima kasih. Ya, Ibu Santi sekarang gimana, apa yang Ibu rasakan? Coba Masih ada sedikit nyeri-nyeri gitu. ada lebih baik. Coba Ibu bangkit berdiri. Bangkit. Ya. Sebagai respon, Ibu bilang terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah membebaskan saya, Engkau sudah menyembuhkan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan saya. Ya, terima kasih Roh Kudus, Engkau untuk pekerjaanmu, untuk kuasamu atas Ibu Santi. Engkau yang sudah membebaskan, Engkau yang sudah menyembuhkan Ibu Santi. Sekarang terima kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ibu Santi, coba engkau bangkit berdiri. Apa yang Ibu Santi sekarang rasakan? Masih ada sakit-sakit sedikit lah, Bu. Lebih baik sekarang? Gak lumayan. Sudah lumayan, sudah lebih baik ya, puji Tuhan ya. Sakitnya sekarang yang sisa di mana? Di bagian perut bawah sama pinggang. Oh iya. Ibu pernah ke dokter? Iya, sering Apa ke kata dokter. dokter? Katanya sih infeksi saluran kencing ya, Bu. Oh iya, oke. Semua virus saya perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Nonaktif sekarang, virus-virus yang negatif atas Ibu Santi sekarang dinonaktifkan oleh kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Virus-virus yang membuat sakit di saluran kencingnya sekarang mati dalam nama Tuhan Yesus. Saya kutukin mati semua virus-virusnya dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir, menjamah, saluran kencingnya sekarang normal, nggak tertekan lagi. Semua sekarang sakit pinggangnya juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di pinggangmu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saluran kencingnya normal, virusnya negatif sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di perutnya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Sekarang gimana, lebih baik lagi Bu Santi? Gak lumayan, Bu. Lebih lumayan lagi, lebih enak. Pinggangnya gimana? Udah nggak sakit? Iya. Udah. Ada sedikit-sedikit gitulah. Oh iya, tapi lebih baik ya. Ya. Ya, puji Tuhan ya. Oke, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk jamahanmu atas Ibu Santi. Ibu Santi mengucap syukur sama Tuhan ya. Iya, Bu. Oke, iya. Kalau gitu saya disconnect dulu ya Ibu Santi. Ya, terima kasih ya, Bu. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kakak Heni. Ya, kayaknya berapa hari nggak kelihatan Kak Heni. Oh, di absen. Nggak di absen, didoakan. Itu yang tepat ya. Oke, kalau begitu, kepencet apa tuh saya? Mohon maaf ya, kepencet.
kepencet. Mohon maaf. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya pagi hari ini. Sampai jumpa besok pukul 4 pagi ya. Terima kasih. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Tuhan Yesus memberkati dagangannya laku laris manis. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus dikirimkan pelanggan dari timur, utara, selatan, dan barat untuk memborong produknya, dagangannya Ibu Esther dan Bapak Ibu semua yang dagang ya. Amin. Dalam nama Amin. Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Amin, Yesus. amin, amin. Oke, kalau gitu sampai jumpa besok.